Bapak ini sudah on cam. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet sepertinya Pak. Suaranya boleh di terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, selamat bergabung dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kami Bapak di tengah waktu-waktu sibuk Bapak. Di sini kita guru-guru IPA MTS Provinsi Jawa Barat khususnya, umumnya guru-guru IPA MTS di seluruh Indonesia sudah tidak sabar Pak untuk menyimak paparan dari Bapak mengenai menulis best practice. Seperti itu ya Bapak. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak, kita langsung saja simak paparan beliau. Kepada Bapak Dr. Haji Badrudin MAG, kami persilahkan. Izin share screen boleh ya Bu? Silakan Pak, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pimpinan. Yang kami muliakan pengurus MGMP IPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, seluruh panitia dan audien kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih Ibu moderator kita ini Ibu Arni ya. Moderatornya Ibu Arni betul. Betul. Dan spesial ya, spesial ini Al Mukarram Bapak Dede yang saya sudah mengenal beliau banyak prestasi tapi tetap rendah hati, itu yang saya kenal dari Pak Dede ini. Amin. Semoga beliau dan seluruh audiens sehat selalu. Bapak Ibu, mohon maaf jika ada gangguan sinyal dikit-dikit tadi ya. Hari ini posisinya karena akan membersamai para guru yang akan mendiskusikan tentang menulis PTK. Jadi saya sedang berada di Tarakan. Kalau nggak salah dengar ini adalah provinsi terakhir ya, ke-34 yang selama ini. Ini provinsi ke-34 Kalimantan Utara dengan ibu kota di Tarakan. Jadi mohon maaf ada keterlambatan saya bergabung. Terima kasih Bu, tadi sudah dikenalkan. Dan saya adalah tim penilai di Kementerian Agama sejak tahun 2013 yang menilai kenaikan pangkat yang ke-4B baik guru-guru RA atau MI, MTS, MA ataupun guru agama baik Islam ataupun non-Islam. Di Direktorat GTK dan di Direktorat PAI khususnya yang ke-4B. Baik Bapak dan Ibu, webinar kali ini dibatasi oleh waktu. Mohon informasi Ibu moderator, kita 1 jam ya kalau nggak salah lihat player. Betul Bapak. Nanti ada sesi tanya jawab juga ya Pak ya, barangkali nanti. Saya oleh Ibu moderator nanti hentikan saja kalau sudah waktunya di off aja lah Ibu moderator ya, jangan ragu menghentikannya. Tapi saya pikir di layar tampilan saya warnanya gelap ya. Sepertinya backlight Pak mungkin ya. Tapi kalau share screen-nya bagus Pak, share screen-nya bagus. Share screen-nya bagus ya. Sorry. Malah ada cahaya. Sorry. Mungkin backlight ya. Backlight harus ada cahaya ya. Harus ada cahaya dari depan nampaknya. Dari depan betul ya. Pak. Cahaya dari depan mungkin ya. Jadi mohon maaf jika backlight juga tidak bermaksud. Atau memang asli black bukan black. Maaf nih, aduh kurang enak banget ya ini lighting. Cukup saya penting share screen-nya Bapak Ibu. Ya. Baik, diharapkan melalui silaturahmi intelektual kita hari ini sebagaimana permintaan dari tim MGMP IPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, saya diminta membersamai Bapak dan Ibu tentang bagaimana membuat laporan penelitian best practice. Mengapa ini penting Bapak dan Ibu? Karena
nilai kalau kita bicarakan dengan perangkat, nilai dari pembuatan best practice ini nilainya itu tinggi ya, bisa sampai 2, nilainya itu 2. Baik, nilainya sampai 2. Yang akan kita bicarakan dan kita harapkan dicapai pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu mampu mengidentifikasi permasalahan baik di kelas atau di sekolah, kemudian mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, serta mampu menyusun pemecahan masalah tersebut dalam bentuk best practice. Akan disajikan pada sesi silaturahmi intelektual sore hari ini tentang hakikat best practice. Best practice membangun sekolah unggul, angka kredit pelaporan best practice, contoh-contoh best practice, dan format penulisan best practice. Mari kita awali pembicaraan kita untuk mengenali apa hakikat best practice tersebut. Best practice adalah laporan kinerja terbaik dari pengalaman langsung ibu dan bapak sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, baik individual ataupun kelompok, dalam bidang pembelajaran atau manajemen program atau kegiatan pendidikan yang memiliki keunggulan, kekhasan, keunikan tertentu. Bukan hasil penelitian tindakan dan berlangsung minimal 1 semester. Ini yang harus agak ditekankan ya. Baik. Yang dapat diadopsi oleh atau tenaga kependidikan lainnya. Laporan kinerja tersebut memiliki dampak berarti bagi kemaslahatan peserta didik, rekan kerja, ataupun lingkungan kerja. Jadi definisi pertama ini, mari kita pahami, ini merupakan pengalaman Bapak dan Ibu ya secara langsung dalam bekerja, terutama dalam pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah. Masalah itu bisa pembelajaran, bisa program, itu kata kuncinya. Bagaimana Bapak Ibu memiliki pengalaman yang unggul, itu kriterianya. Pengalaman Bapak Ibu yang dijadikan best practice itu harus merupakan keunggulan. Keunggulan itu Bapak Ibu berarti harus bukan yang biasa-biasa gitu loh, tapi yang luar biasa. Kalau menulis A tapi orang lain juga menulis hal yang sama gitu, itu biasa, nggak unggul gitu. Misalnya Bapak Ibu bercerita dalam pembelajaran IPA, misalnya penggunaan metode atau strategi atau model pembelajaran tertentu untuk meningkatkan hasil belajar IPA, tapi orang lain pun membicarakan hal yang sama, berarti tidak ada nilai distingsi. Tapi ini harus merupakan sesuatu keunggulan. Kekhasan atau keunikan, nah ini yang disebut dengan kalau dalam studi kasus itu, kasus ini memiliki kekhasan dan keunikan yang terjadi di lokus tempat ibu bapak bekerja. Kemudian dibedakan pula best practice itu dengan riset tindakan, karena format laporannya pun nanti berbeda. Bagaimana laporan riset tindakan dan bagaimana laporan riset best practice. Oke. Nanti PPT-nya jangan khawatir, kita share ke Bapak Ibu ya. Kita lihat layar saja dulu. Banyak hal sebenarnya di lingkungan kita, kalau para pendidik di ruang kelas akan menghadapi tentang gaya belajar gitu. Apalagi masa pandemi kan. Masa pandemi ini satu sisi para pendidik dibingungkan dengan bagaimana berupaya untuk mencapai hasil belajar yang terbaik bagi para peserta didiknya. Di sisi lain, para peserta didik memiliki kesibukan masing-masing yang susah untuk dikondisikan dalam kesamaan, dalam kesatuan. Masing-masing memiliki variasi gaya belajar ketika ada di rumah. Dengan pembelajaran tatap muka terbatas, ini juga ada semacam suasana yang masih sulit untuk disatukan karena gaya belajar masing-masing individu juga berbeda-beda. Inilah PR kita hari ini, pembelajaran pada masa pandemi. Kita memasuki bulan Maret, nah ini di sejumlah kota, di Bandung khususnya, jenjang SMA nih, baru mulai minggu ini diadakan tatap muka penuh ya, 100%. Sebelum minggu keempat ini masih PJJ ya. Jadi sangat variatif di Jawa Barat ini. Oleh karena itu, fenomena pembelajaran yang bersifat tatap muka, kemudian
dikaitkan juga dengan pembelajaran yang bersifat online atau jarak jauh, dan kembali lagi kepada PTM terbatas dan sekarang PTM penuh, ini bukan tanpa masalah, ya. Malah semakin membuat bingung banyak pihak. Guru itu hampir-hampir bingung apakah capaian kurikulum dalam satu semester ini tercapai atau belum. Nah, ternyata kemarin selama masa pandemi, beberapa guru itu memiliki best practice dalam melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan aplikasi teknologi. Begitupun beberapa kepala sekolah punya pengalaman best practice dalam mengelola program. Baik. Kalau kita berusaha mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di lingkup pembelajaran, sebenarnya sama halnya sebenarnya ada kemiripan dengan PTK menyebut masalah itu adalah sama dengan penyakit kalau di rumah sakit yang akan dicarikan obatnya, gitu ya. Masalah itu kita sebut penyakit. Masalah itu seperti apa? Hasil belajar rendah misalnya. Belajar tidak bergairah misalnya, itu contoh masalah. Nah, kemudian yang harus dicapai melalui pembelajaran ini adalah sikap, pengetahuan, keterampilan, juga harus ditingkatkannya adalah mutu proses pembelajaran. Maka dicarilah upaya pemecahan masalah. Jadi kalau ada masalah, berusaha mencari pemecahan masalah. Bagaimana memecahkannya? Atau ketika ada penyakit, berusaha mencari obat. Bagaimana mengobatinya? Nah, inilah best practice-nya kalau dalam pembelajaran, memunculkan sejumlah best practice, misalnya penggunaan metode tertentu dalam pembelajaran IPA yang dianggap unggul, unik, khas. Memunculkan model pembelajaran tertentu dalam pembelajaran IPA, memunculkan strategi tertentu dalam pembelajaran IPA atau media tertentu dalam pembelajaran IPA. Baik. Bapak Ibu tidak usah bingung bagi yang baru pertama akan memulai menulis best practice. Best practice ini menurut bahasa orang Jawa Baratnya adalah praktik baik. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman terbaik Ibu dan Bapak mengenai keberhasilan dalam melaksanakan profesi, tupoksi sebagai dalam profesi. Kalau guru berarti melaksanakan jabatan sebagai guru. Mengacu pada buku 4 dari Kemendikbud bahwa best practice adalah makalah Bapak Ibu. Bapak Ibu biasakan membuat makalah ya. Jadi kalau ditanya beres kegiatan best practice itu apa, makalah itu juga sudah cukup Bapak Ibu. Tapi ini makalah ini adalah merupakan tinjauan ilmiah sebagai karya tulis karena dituliskan serta sebagai publikasi guru yang berisi ide atau gagasan guru yang bersangkutan. Ingat Pak Dedi di Cianjur ya, Pak Dedi Rahman, ini idenya Pak Dedi, bukan idenya Ibu Ati atau Ibu Arni, bukan Pak Dedi. Jadi harus merupakan ide guru yang bersangkutan, itulah best practice, sehingga disebut praktik baik. Pengalaman individu guru dalam mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran di sekolahnya. Kalau madrasah, di madrasahnya. Dapat kita nyatakan kalau begitu, best practice itu adalah praktik terbaik dari keberhasilan seorang guru atau kelompok guru dalam melaksanakan tugas, termasuk mengatasi berbagai masalah di sekolahnya. Bapak Ibu, saya melihat ada satu sekolah yang melaksanakan program namanya Guling. Pernah mendengar Bu Ati Guling? Halo, Bu Ati pernah mendengar Guling? Apa tuh Guling Bu Ati? Guling mana Pak? Nu di kasur? Guling atau Guling itu guru berkeliling. Oh iya, saya Pak. Iya, jadi ini Guling itu akronim karena orang Sunda pandai membuat akronim, jago. Cilok, Cimol, Cireng itu akronim. Guling itu guru berkeliling. Beberapa guru mengeluhkan siswanya tidak belajar ketika di rumah, diberi PR pun tidak dikerjakan seiring mereka tidak mendapatkan sumber belajar yang memadai. Di rumah tidak ada kebiasaan belajar yang baik. Orang tuanya tidak mengatur siswa untuk disiplin belajar. Karena PJJ di rumah kan. Akhirnya guru itu berkeliling mengunjungi rumah-rumah, disebut juga guru kunjung. Saya pikir ini masuk kategori best practice ya, pengalaman sebagai praktik baik, bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak mau belajar ketika ada di rumah dengan program guru keliling, guru berkeliling atau akronimnya Guling gitu. Saya pikir kalau diikutkan ke international conference atau ke jurnal itu istilah Guling layak muat tuh Bu Ati ya, karena orang luar sana senang dengan akronim.
Misalnya saya membuat pembiayaan dengan konsep PICEA model. Apa itu PICEA? Padahal PICEA itu singkatan planning, implementing, controlling, audit, evaluating, dan auditing misalnya. Sebenarnya kalau ngomong keuangan kan ada budgeting, accounting, dan auditing. Kira-kira gitu POATS-nya itu. POATS ya. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi best practice itu praktik terbaik dari keberhasilan guru atau kelompok guru dalam melaksanakan tugas. Ingat ini, the best practice, praktik terbaik. Baik, bagaimanakah karakteristik praktik baik ini? Suatu pengalaman guru bisa dikategorikan masuk best practice karena memiliki karakteristik. Pertama, mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi masalah pendidikan, khususnya pembelajaran. Ada kata kunci, Bapak Ibu, mampu mengembangkan cara baru atau inovatif. Definisi inovatif kalau dalam konteks Bapak Ibu misalnya pembelajaran kan ada agar berpikir kreatif, inovatif, bertindak kreatif, inovatif. Nah, kalau kreatif itu adalah usaha mencari ide sebagai solusi atas masalah, maka solusinya muncul ide 1, 2, 3. Tapi ketika inovatif adalah ide terpilih yang dijadikan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi inovasi itu merupakan solusi tindak lanjut dari setelah kita berpikir kreatif, memunculkan ide baru yang terpilih. Nah, kalau begitu, kalau tidak merupakan cara baru, tidak merupakan inovasi, nggak masuk dong pada karakteristik best practice. Misalnya mengajarkan IPA-nya kimia tentang misalnya kode apa itu namanya unsur ya, Fe besi gitulah, Na natrium, misalnya H hidrogen. Itu menggunakan ranting ya, kemudian ranting pohon jambu batu, kemudian ujung-ujungnya dikasih gantungan benang kasur, kemudian digantung-gantunglah kertas-kertas berbentuk bola-bola, lingkaran-lingkaran beri coding sebagai media pembelajaran misalnya. Tapi itu sudah dipakai orang gitu, jadi nggak ada inovasinya. Terus Bapak Ibu buat yang baru gimana ya caranya agar menarik, mengajarkan zat atau unsur misalnya. Jadi harus ada kebaruan. Nah, berbicara kebaruan ini agak ya bukan agak nih, ini harus agak serius ya, harus menjadi perhatian maksud saya. Jadi cara berpikir Bapak Ibu jangan berpikir menduplikasi atau mencontek, karena betul-betul best practice itu harus ada kebaruannya. Ada novelty dalam istilah artikel jurnal. Oke, menyelesaikan misalnya bagaimana mengejar hasil belajar pada kriteria tertentu, tapi Bapak Ibu menawarkan inovasi yang dianggap memiliki kebaruan. Kedua, mampu memberikan perubahan atau perbedaan sehingga saya dikatakan hasilnya luar biasa. Outstanding result ya. Ketiga, mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan atau dampak manfaatnya berkelanjutan, tidak sesaat. Keempat, mampu jadi model dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan serta memiliki cara atau metode yang digunakan yang bersifat ekonomis dan efisien. Baik Bapak Ibu, nah kami sebagai penilai, pengalaman kami sebagai penilai maksudnya sering menolak best practice karena ada sejumlah alasan. Pertama, dinyatakan ketika best practice-nya berbentuk artikel ilmiah, dinyatakan artikel ilmiah hasil gagasan tentunya Ibu dan Bapak dong, namun isinya tidak sesuai dan tidak berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi out of context, tidak berbicara tentang ruang kelas atau tentang sekolah, tentang madrasahnya. Dia bicara di luar pendidikan formal. Kedua, best practice-nya ditolak karena belum mengikuti sistematika best practice, gitu loh. Ada best practice yang 3 bab, pendahuluan, pembahasan, penutup. Itu makalah lagi kuliah, saya ingat tuh, kalau lagi S1 dulu begitu, kalau ditugasi buat makalah kan, pendahuluan, pembahasan, penutup. Itu pasti ditolak, karena sistematikanya tidak memenuhi sistematika best practice. Oke? Dan alur berpikir ilmiah sebagai karya ilmiah sesuai pedoman. Ketiga, dinyatakan best practice, namun tidak dijumpai data pendukung dan gagasan penulis. Jadi ketika Ibu dan Bapak berbicara ini, mana ide Ibu dan Bapak ini? Mengalir saja, comat sana sini. Jadi orang bertanya, kok dikatakan praktik baik? Mana gagasan dia kan sebagai penulis?
itu ditolak. Kemudian ditolak karena isinya terlalu luas. Nah, kesana kemari terlalu luas, tidak terkait dengan tupoksi Bapak dan Ibu dalam profesinya. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu sama dengan karya tulis ilmiah lainnya bahwa prinsip apik dalam karya ilmiah juga turut menyertai kriteria dalam penulisan best practice. A. Ahli, bukan plagiat. B. Perlu, memang hal itu perlu untuk dibicarakan. I. Ilmiah, ya, memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisannya. Kemudian konsisten. Nah, ini kriteria apik, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten dalam seluruh KTI otomatis juga menyertai kriteria untuk best practice. Baik Bapak Ibu, bagaimana perbandingan PTK dan PTS dan best practice? Oke. Kalau Ibu dan Bapak menulis PTK, ini bagi para guru, atau PTS bagi para kepala sekolah, kepala madrasah, itu bersifat penelitian Bapak Ibu. Namanya juga CAR, Classroom Action Research, penelitian. Tapi best practice itu bukan penelitian. Ini lebih bersifat gagasan Bapak Ibu, atau laporan kinerja. Maka dibilang makalah kan gitu ya. Makolah. Baik PTK PTS dengan best practice sama-sama minimal dalam satu semester ya satu. Jadi jangan dua ya. Dalam satu semester jangan ada dua best practice. Bersifat siklus kalau PTK PTS. Tapi beda dengan best practice, bersifat continuous progress, terus menerus. Kita tidak bicara siklus. Misalnya kalau di PTS ya, kepala sekolah ingin meningkatkan keterampilan guru menulis buku melalui pendampingan, itu dibuat siklus. Tapi kalau di best practice, pendampingan itu tidak disoroti dalam siklus, tapi lebih dilihat pada bagaimana kegiatan itu dilaksanakan secara terus-menerus atau secara kontinu. Nah itu. Untuk PTK PTS, pemecahan masalah menjadi tupoksi utama. Ya. Kalau di best practice, selain utama juga menjadi tambahan. Kalau PTK PTS, PTK fokus pada masalah peserta didik, kalau PTS fokus pada masalah guru, nah kalau best practice pada kinerja terbaik para pendidik. PTK PTS fokus melaporkan hasil kinerja, tapi kalau best practice melaporkan proses kinerja. Bagaimana misalnya mengatasi suatu persoalan, proses yang bagaimana yang dia tawarkan. Nah ini melengkapi ciri-ciri best practice Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu juga selain Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu juga sampaikan pada mitra dan sejawat, bahwa cirinya itu ya harus membangkang cara baru dan inovatif. Bapak Ibu tahu kalau inovatif itu berarti diantaranya tadi sudah dibahas ada kebaruan, ada keunikan, itu diantaranya kan dalam memecahkan masalah-masalah sekolah baik intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Berikutnya bahwa best practice itu membawa perubahan atau perbedaan, sehingga sering dikatakan Bapak Ibu hasilnya ini luar biasa loh gitu loh. Misalnya Ibu Tuti nih di Rahmawati, Assalamualaikum Bu Tuti, apa kabar Kuningan? Ini orang-orang hebat dari seluruh kabupaten kota ya. Bagaimana kabar Kuningan Ibu Bu Tuti? Lagi sholat kah? Baik. Pak Edwan, selamat bergabung. Pak Edwan Septiawan. Oke. Ibu moderator, suara saya masih jelas? Bapak, sangat-sangat jelas. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Bapak Ibu ketika ngomong best practice, nanti Bapak Ibu ngomong ke orang lain, itu harus mampu menunjukkan sesuatu yang luar biasa, begitu ya. Jadi kalau hasilnya biasa-biasa bukan best practice. Nah ini contoh saya ngomong program, misalnya begini. Baik, terima kasih Bu Tuti. Misalnya saya bicara begini, Bapak Ibu ini mengikuti pelatihan PTK sering kan? Dan pelatihannya melalui 2 minggu, 1 bulan, kira-kira begitu deh. Tapi selesai pelatihan itu outputnya hanya menyelesaikan membuat proposal, bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian saya ngomong begini. Ya, ngomong begini nih Bu Arni. Saya pastikan orang yang merasa takut tidak bisa buat PTK, 0 kemampuan, melalui pelatihan dengan saya 3 hari saya jamin langsung bisa gitu. Nah itu kan orang penasaran gitu loh.
Terus orang tanya, memangnya Anda mau pakai apa? Oh, kami punya best practice. Satu, kami pakai modul. Kedua, didukung dengan YouTube. Aduh, Pak Badu jadi YouTuber ya? Iya, jangan lupa follow ya, Permapendis TV. Aduh, baru 3 apa 4. Ini dalam rangka jalan-jalan menjadi YouTuber nih, Bu Arni ya. Ini mau puasa ini cari masjid-masjid yang bagus nih. Menjadi YouTuber. YouTube enggak belum, kemarin baru pakai modul saja. Modulnya kita sajikan pola-pola template. Nah, maka best practice-nya adalah pelatihan PTK melalui workshop berbasis modul misalnya, itu best practice saya. Dan akhirnya ini mendapat kepercayaan dari Kemendikbud. Selama 3 tahun saya mengadakan workshop atau pendampingan dan pembinaan 620 guru pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jika ada yang mendengar dari para mitra di Distrik Kota Bandung, mohon kerjasamanya gitu ya. Ini yang saya tawarkan sebagai best practice. Saya menggaransi orang yang nol kemampuan di bidang PTK, saya latih 3 hari misalnya, saya jamin selesai bab 1, bab 2, bab 3, kemudian lakukan pendampingannya untuk pelaksanaan PTK dalam 2 siklus minimalnya, atau 4 pertemuan, kemudian dampingi lagi dalam seminar hasil misalnya. Itu contoh best practice, dan itu bersifat tidak siklus tapi lebih bersifat continuous progress, terus menerus. Tidak kita batasi siklus 1, siklus 2 kayak PTK PTS, enggak gitu kalau best practice. Tindakan tahap ke-1 begini, tahap keduanya begini, ketiganya begini, sampai produknya beres misalnya. Baik, mengatasi persoalan secara berkelanjutan ini Bapak Ibu, ini yang harus kita cermati. Continuous improvement kalau dalam manajemen, perbaikan terus menerus. Tapi kalau di sini continuous progress, ya. Kemudian jadi model dan menginspirasi. Misalnya ini luar biasa IPA Jawa Barat, kongres ya, selamat. Misalnya guru-guru IPA di Jawa Barat ini di semester genap 2022, semester genap tahun pelajaran 2021-2022, dari 70 peserta webinar sore hari ada produk pada Hari Pendidikan Nasional besok, 70 best practice dari guru IPA di Kemenag Jawa Barat. Hebat tuh. Nanti adakan seminar Pak Dede ya. Bukan seminar, apa tuh, pameran. Pameran produk di Kanwil tuh. Best practice guru-guru IPA. Webinarnya nggak apa-apa sejam. Tapi yang penting bukan webinarnya, RTL pasca webinarnya gitu loh, buat best practice. Ya. Misalnya ada guru IPA, sukses mengajar IPA dengan doa, bisa nggak tuh? Challenge ya, sukses mengajar IPA dengan doa. Tapi harus terbukti. Kalau hanya berlaku di satu orang, yang lain nggak bisa meng-ATM, adaptasi, termodifikasi, repot juga ya. Harus menjadi model. Model itu artinya orang lain harus bisa menduplikasi temuan tersebut. Bisa ditiru gitu. Cara dan metode yang dilakukan digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Secara ekonomi pertimbangkan, Bapak Ibu, ya kalau memang hasilnya bagus tapi biaya yang tinggi ngapain? Jadi kalau bicara ekonomi ya kategorinya ya kita gunakan yang efisien. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Bagaimana best practice membangun sekolah unggul? Nah, ini tentu bagi para pimpinan, para kepala madrasah, kepala sekolah perlu memahami ini. Ada sekolah unggul, ada sekolah efektif. Begini perbedaannya. Kalau sekolah unggul inputnya bermutu. Di prosesnya unggul, bermutu, pasti output. Nah, sekolah efektif. Inputnya beragam. Ada yang IQ-nya super, IQ-nya bahkan sampai di bawah, debil, ambisil, moron, variatif ya. Ada yang pintar, sedang, cukup kurang. Gitu. Ada yang dari kelompok ekonominya baik, cukup kurang. Variatif. Ya, IQ-nya, ekonominya, dan lain-lain, budaya, mutunya. Tapi dikelola secara bermutu oleh Bapak dan Ibu, sehingga output bermutu itu efektif. Kalau unggul, inputnya pun sudah bermutu. Oke. Sekolah unggul itu mampu menciptakan apa? Pertama, memberikan layanan optimal kepada seluruh murid dengan berbagai perbedaan bakat dan minat kebutuhan belajar. Kedua, mampu meningkatkan secara signifikan kapabilitas yang memiliki peserta didik menjadi aktualisasi diri yang memberikan kebanggaan. Yang pertama, coba perhatikan. Layanan optimal kepada seluruh peserta didik. Oke, ini yang unggul. Contohnya macam mana? Misalnya Bapak Ibu, ada kepala sekolah yang memikirkan ketika menggunakan aplikasi, ada yang memanfaatkan, ada yang tidak. Gurunya pun ada yang bisa, ada yang belum. Menggunakan Google Classroom misalnya. Oke. Kemudian kepala sekolah itu selama 1 semester dia mengenalkan, mensosialisasikan, dan membina guru
serta para murid agar mampu menggunakan Google Classroom sebagai learning management system di sekolahnya, di madrasahnya, kira-kira gitu deh. Ini contoh bahwa best practice yang dia lakukan itu mampu memberikan layanan optimal kepada seluruh peserta didik. Tentu harus ada ikhtiar dong. Nah, ikhtiarnya bagaimana? Ada sosialisasi, ya, ada pembinaan gitu loh. Bahkan sampai ke action bagaimana memfasilitasi kuota kan gitu. Kalau alasannya kuota. Syukur-syukur dibagi HP ya murid-muridnya, bisa nggak tuh? Dibagi handphone dan laptop gitu. Soalnya itu jadi keluhan. Ada satu keluarga anaknya 5, handphonenya cuma 1. Katanya gantian, itu alasan aja ya. Oke, tapi emang ini bagian fakta juga. Sekolah yang mampu membangun karakter pribadi yang kuat, kokoh, dan mantap. Saya pernah berkunjung ke salah satu SMA, di mana SMA itu dipisah untuk perempuan dan laki-laki. Kata pimpinan SMA itu yang marahnya itu, Pak, kami garansi lulusan siswi-siswi SMA kami menjadi mar'ah sholihah. Mengata bapak-bapak menetapkan nikah yang ingin mendapatkan mar'ah sholihah, ada SMA yang menggaransi bahwa kepribadian yang dicetak dari situ dijamin kan gitu loh. Nah, itu masalah kepribadian, masalah karakter itu sukses membuat alumninya itu pasti memiliki kepribadian yang kuat, kokoh, dan mantap. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang bisa saja dilakukan. Kemudian memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal. Oke, nah inilah sekolah unggul ya, yang bisa dilakukan oleh sekolah unggul. Adalah sekolah yang bisa mengembangkan networking yang luas kepada stakeholder. Jejaring ini penting. Contoh, ketika Bapak Ibu ada SMK misalnya, bagaimana alumninya itu terserap di dunia kerja. Nah, networking dia bagus misalnya. Mampu mewujudkan learning organization, organisasi pembelajar, atau responsif terhadap perubahan. Baik, kita lanjutkan. Ibu Retna Damang, Ibu Retna, kayaknya pernah ketemu deh Ibu Retna Ningtyas. Ibu Fitri Damang, Ibu Fitri. Halo Pak Jajang, ini dari mana Pak Jajang? Pak Jajang Suhara. Bandung. Bandung Pak Jajang. Ya, kayaknya kenal dari namanya, tapi Pak Jajang itu bukan yang dari Kepalaman IC. Dari Kota Bandung, Pak Jajang. Iya, ada yang di MAN juga tuh, MAN 1 ya, itu ada Pak Jajang juga. Ibu Farida, Ibu Uti, bagaimana kabarnya? Ibu Nur Sri Hayati, Ibu Emi dari Al Hidayah. Ibu Sri, baik kita lanjutkan. Bagaimana sih pakai sih ya, orang Sunda suka pakai sih. Bagaimana sih angka kredit pelaporan best practice itu? Seheboh ini kita harus ngomongin tentang best practice. Karena hebat, nilainya tinggi juga Bapak Ibu. Baik ya. Nah, inilah Bapak Ibu presentasi pada forum ilmiah ini terkait dengan hasil best practice-nya kita presentasikan, bisa loh Bapak Ibu, hasil best practice-nya dipresentasikan. Bapak Ibu jadi narasumber, ada SK dan ada produk makalahnya. Oke. Di mana dipresentasikannya? Seminar atau lokakarya ilmiah 0,2. Di mana? Di kolokium atau diskusi ilmiah, berapa nilainya? 0,2. Jadi best practice-nya diseminarkan gitu loh. Kemudian dipublikasikan berupa laporan hasil penelitian di sekolah, diterbitkan, dipublikasikan dalam buku ber-ISBN, itu nilai 4. Nah, karya tulis berupa laporan penelitian di bidang pendidikan. Nah, ini di jurnal 3. Karya tulis penelitian pendidikan diterbitkan publikasi di jurnal provinsi, nilai 2. Nah, itu laporan penelitiannya ya Bapak Ibu. Laporan penelitian pendidikan sekolah dalam jurnal tingkat kabupaten kota, nilainya 1. Nah, ini makalah nih di bawah F, bagian F. Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita kemukakan. Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah atau best practice dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan tidak diterbitkan, tapi disimpan di perpustakaan. Jadi makalahnya cukup disimpan di perpus Bapak Ibu, nanti ada keterangan bukti simpan ya. Nilainya berapa? 2. Keren kan? Coba 1 semester punya 2, 2 semester sudah 4, 3 semester sudah 6, gitulah. Punya best practice. Sama Pak ya enggak lah,
Kalau sama yang dinilai ya satu, pasti yang beda-beda dong gitu. Baik. Kita ulas kembali sebelum kita menyepakati formatnya ya. Jadi best practice itu apa? Kalau begitu ya karya tulis yang berisi ide atau gagasan penulis. Ingat, ide atau gagasan penulis. Jadi Bapak Ibu kalau menulis, mengutip, mensitasi karya orang dan bukan ide Ibu Bapak, itu bukan best practice. Karena best practice itu ide atau gagasan Ibu dan Bapak sebagai penulis ketika mengatasi masalah pendidikan, ya. Dan umumnya adalah masalah-masalah pembelajaran yang terjadi pada satuan pendidikan. Wujudnya berupa makalah tinjauan ilmiah atau makalah best practice dalam pendidikan formal. Oke, makalah ini harus asli ya Bapak Ibu ketika diajukan untuk penilaian. Bisa juga fotokopi dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Tentu ada tanda tangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah dan distempel basah gitu ya. Tapi masa sih hanya untuk urusan karir planning, kenaikan pangkat nggak mau Bapak Ibu menampilkan makalah yang asli gitu loh, di print gitu, harus difotokopi. Memangnya yang aslinya dikemanakan? Saran saya sih kasihkan aja yang aslinya ya gitu. Atau misalnya kalau di sini dinyatakan kalaupun fotokopi yang harus asli adalah pengesahan dari pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Jadi otoritas wewenangnya di kepala. Ada surat keterangan dari perpustakaan sekolah yang menyatakan bahwa best practice Bapak Ibu sudah disimpan di perpustakaan. Ini naik daun nih petugas perpustakaan ya, menyatakan makalah Ibu dan Bapak sebagai best practice telah disimpan di perpustakaan. Artikel ilmiah di pendidikan dan best practice yang dimuat di jurnal ilmiah Bapak Ibu ada macam-macam penilaiannya, ada variasinya. Pertama, best practice atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal pada pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi, nilainya 2. Kalau jurnal internasional yang bereputasi, nah itu yang tadi Ibu moderator ngomong-ngomong Scopus itu ya, itu internasional yang bereputasi. Gagasan ilmiah atau best practice dalam bidang pendidikan dimuat di jurnal tingkat nasional tapi tidak terakreditasi nih. Nasional tapi tidak terakredit atau di tingkat provinsi. Nah, nilainya 1,5. Tapi ya pasti jurnalnya harus ada EISSN dan DOI-nya. Kalau jurnalnya dinyatakan sebagai jurnal online. Oke. Tapi kalau seperti Pak Dede itu di Pangandaran kan ada jurnal itu ya. Ada jurnal Madrasayen. Kalau Pak Dede itu punya online dan juga cetak gitu loh. Jadi yang harus ada EISSN dan DOI itu bagi jurnal yang online. Karena kalau yang cetak itu bukan E tapi P ya, PISSN. Baik, artikel gagasan ilmiah best practice dalam bidang pendidikan pada satuan pendidikan yang dimuat di jurnal provinsi yang tidak terakreditasi atau, nah ini, jurnalnya tingkat kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu membuat best practice, lalu publikasikan di jurnal. Nanti best practice-nya dapat nilai berapa? Best practice-nya dapat nilai kan? Kemudian jurnal artikel ilmiahnya pada jurnal juga dapat nilai sudah berapa? Best practice-nya 2, jurnalnya 1 begitu ya. Masa rugi dong kalau tidak dinilai makalahnya yang 2 ya. Best practice-nya di tingkat kabupaten kota jurnalnya 1, kan rugi. Jadi menjadi 3 ya. 2 tambah 1, 3. Seperti PTK. PTK-nya dinilai, kemudian dibuat jurnalnya dinilai, kemudian PTK-nya dibuat buku, bukunya dinilai. Jadi transformasi PTK itu ya PTK menjadi buku, PTK menjadi artikel jurnal, tiga-tiganya dapat nilai. Pengalaman saya ketika menilai yang seperti itu, boleh jadi PTK-nya gagal, nggak memenuhi kriteria, tapi jurnalnya lolos dapat nilai, atau bukunya lolos dapat nilai. Oke, inilah alasan-alasan artikel best practice yang ditolak. Saya ulang. Dinyatakan sebagai best practice, namun tidak terlihat tingkat peredaran untuk jurnalnya. Tidak jelas waktu terbit jurnalnya, atau jumlah artikelnya tidak pasti-pasti dalam setiap terbitan. Dinyatakan hasil best practice dimuat di jurnal ber-ISSN, tapi jurnal tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi, atau tidak berafiliasi dengan organisasi profesi, atau kementerian, lembaga pemerintah, dan kementerian, lemlit, dan pengembangan. Best practice yang dimuat dalam jurnal ber-ISSN tapi tidak jelas pengurus jurnalnya, itu ditolak. Best practice dimuat di jurnal ber-ISSN
Tapi laporan best practice-nya itu dokumen fisiknya nggak ada gitu. Laporan yang mana, apanya yang mau dinilai ya ditolak. Dimuat di jurnal ber-ISSN online tapi tidak memiliki e-ISSN dan DOI, Digital Object Identifier. E itu Electronic ISSN, International Serial Set Number. Dinyatakan artikel ilmiah best practice dimuat di jurnal namun tidak ber-ISSN. Itu juga ditolak. Kalau tidak ber-ISSN sama aja jurnal sendiri. Baik, kita masuk ke format ya. Bagaimana sih format penulisan best practice? Nanti untuk contoh Bapak Ibu nanti akan saya share mungkin di grup ke Pak Dede aja, nanti Pak Dede bisa share ke grup ya. Suka ada yang penasaran, Pak, ada yang sudah pernah buat nggak best practice? Nah, kemarin saya berkunjung di daerah Pontianak, ada yang membuat best practice. Saya tidak akan menyatakan bahwa itu bagus atau jelek, saya belum membaca penuh, tapi insya Allah nanti saya sampaikan ke Pak Dede ya, contoh best practice yang sudah dibuat, tapi dia adalah guru senior di daerahnya. Nah, inilah format penulisan best practice. Ada bagian awal Bapak Ibu, ada bagian isi, dan ada bagian penunjang, ada 3 bagian. Karena ini sudah ada di PPT, nanti ikuti PPT ini, jangan dikurangi gitu ya. Ada halaman judul bagian awal ini, ada lembar persetujuan. Bapak Ibu di buku dari Kemendikbud memang disebutnya lembaran persetujuan. Jadi nanti buat saja penulis menyetujui kepala madrasah atau kepala sekolah, bahasanya menyetujui dan mengesahkan saja boleh ya. Karena di bukunya disebut lembar persetujuan bukan halaman pengesahan. Kemudian surat keterangan bukti simpan di perpustakaan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, serta abstrak atau ringkasan. Nah, ini kita tidak bicara misalnya abstrak ini berapa paragraf, tidak. Kita ngomongnya ada abstrak. Baik. Bagian isi, ada pendahuluan. Ini estimasi dari yang pernah menulis, prediksinya pendahuluan 3 halaman misalnya ya, teori 4-5 halaman, pembahasannya 8-10 halaman, penutup 2 halaman, karena ada simpulan kan, ada saran. Penunjang lampiran 10 halaman udah tebel banget tuh Bapak Ibu. Karena ada yang buat best practice, Pak bisa nggak 5 halaman bagaimana kan? Kita lihat di pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. PTK juga sama Bapak Ibu, di pendahuluannya begini, LBM, RM, tujuan dan manfaat. Bab 2 kajian teori atau tinjauan pustaka. Ini biasanya membahas variabel judul, Bapak Ibu. Teori tentang variabel judul. Misalnya kalau bicaranya model X, nah berarti itu variabel judul kan. Ketika bicara model X atau metode X atau strategi X atau media X, 3 hal harus dibahas secara teori. Pengertian, kelebihan kekurangan, dan langkah-langkah penggunaan gitu. Kemudian misalnya dalam pembelajaran IPA materi Y, nah materi Y itu harus memuat materi IPA-nya. Tentang kalau ngomong pengetahuan misalnya ada pengetahuan faktualnya, konseptualnya, proseduralnya, metakognitifnya. Misalnya kalau ngomong IPA itu fakta itu seperti apa? Matahari itu fakta. Matahari panas, cahaya matahari panas itu konsep. Cara memanaskan besi itu prosedur. Saya nggak ngerti IPA ya, tapi pernah belajar IPA. Dulu saya praktik di SD. Mohon maaf untuk pemaparan materinya 5 menit lagi ya Pak ya. Habis itu Oke, kita tanya jawab siap ya. Sekalian tanya jawab saja, betul Pak ya. Baik. Kita lanjut ya di pembahasan. Setelah teori ada pembahasan. Pelaksanaan kinerjanya Bapak Ibu. Inti dari pembahasan kalau teori. Pisang, Paur. Kalau bab 2 saya pikir Ibu Bapak sudah biasa karena biasa membuat PTK juga. Nah, untuk pembahasan intinya apa sih? Intinya itu Bapak Ibu dalam 2 kata hasil-hasil dan pembahasan gitu loh. Jadi itu adalah pelaksanaan kinerja yang dilakukan sebagai sebuah proses, hasilnya bagaimana, dampaknya bagaimana pada mutu proses pembelajaran dan sampai pada hasil tentunya ya. Apa kendala dan pendukung dan bagaimana tindak lanjutnya. Oke. Dukung dengan foto-foto bukti kinerja. Itu bisa di situ, bisa juga nanti di akhir sebenarnya. Di penutup ada simpulan dan saran atau rekomendasi. Hati-hati dalam membuat saran ya. Karena siapa sih yang mau Bapak Ibu kasih saran? Paling mungkin rekomendasi juga ya. Diakhiri dengan daftar pustaka pada penunjang dan lampiran yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Baik, 3 menit lagi ya. Nah, di
Demikian Pak Ibu yang disebut dengan dalam pembahasan ini saya mengulang, dalam pembahasan ini adalah berisi pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah. Nah, ingat, kita buat best practice ada masalah kan, bagaimana mengatasi masalah. Nah, di pembahasan itu pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah atau cara-cara memecahkan masalah, didukung data-data yang ada di satuan pendidikan Ibu dan Bapak, termasuk apa sih hambatan yang harus diatasi. Yang perlu disajikan di pembahasan adalah keaslian, kejelasan ide dari Ibu dan Bapak sebagai penulis, kecemerlangan ide Ibu dan Bapak terkait dengan bagaimana mengatasi masalah di sekolahnya. Seperti tadi saya cerita guru kunjung, guru keliling, itu pengalaman saya melihat salah seorang pendidik di salah satu SMP negeri di kota Bandung ya. Baik Bapak Ibu, 2 menit lagi ya. Nah ini, syarat untuk membuat judul praktis, judulnya harus berupa frase Bapak Ibu ya. Judul jangan diawali dengan kata verba. Kata kerja, awalilah dengan kata nomina. Nomina itu kata benda ya, dan harus menarik. Substansi judul mengandung strategi tertentu atau prosedur kinerja dari seorang pendidik atau tendik. Hasil atau dampak tempat pelaksanaan best practice. Nah ini contoh judul Bapak Ibu. Pelatihan pemanfaatan GCR Google Classroom untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola PJJ di SDN titik-titik. Kalau Ibu Bapak di Madrasah Ibtidaiyah titik-titik, di MTS titik-titik, di Madrasah Aliyah titik-titik. Nanti Bapak Ibu tidak ngomong seperti PPK yang harus ada siklus gitu loh. Nggak diikat oleh siklus di sini, tapi continuous progress-nya itu, keterus-menerusannya itu, tahap pertamanya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana gitu ya, capaiannya sampai di mana, apa problem, kemudian atau kendala dan cara mengatasinya, kemudian solusinya, alternatifnya gitulah. Atau judul berikutnya, pelatihan pemanfaatan video insert sebagai media pembelajaran. Oke, ya. Parenting education sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran di masa COVID di madrasah titik-titik. Oke, portofolio karakter Google Form untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membina karakter siswa. Oke, untuk bicara latar belakang, saya asumsikan Ibu Bapak pasti bisa dan insya Allah bisa, harus bisa. Ini ceritakan bagaimana kesenjangan antara idealitas dan realitas dalam berbagai aspek. Jadi kondisi sekolah sebelum dilaksanakan best practice itu bagaimana? Apa plus minusnya, kelebihan kekurangannya dalam seberapa SDM itu pendidik dan tenaga pendidik, murid bukan pendidikan, budaya sekolah, konteks lingkungan, alasan dilaksanakan best practice, permasalahan, penerapan strategi masalah, hasil dan dampak, kendala, tindak lanjut. Nah itu strategi pemecahan masalah, deskripsi tentang masalah, tahapan pelaksanaan strategi memecahkan masalah, tampilkan bukti telah dilaksanakan strategi. Inilah lampiran yang harus ada foto-foto, rekaman video, MOU, surat tugas, dan data-data yang diperlukan oleh Bapak Ibu. Kertas biasanya A4 spasi 1,5 times New Roman Bapak Ibu. Nah, dan biasanya best practice itu bisa juga dipresentasikan jadi dapat 2 nilai. Selain best practice-nya juga dari presentasinya Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Thank you very much for your attention. Insya Allah kita bisa bertemu lagi. Mari kita berdiskusi Bapak Ibu. Silakan Ibu Moderator. Ya, luar biasa sekali Bapak pemaparannya. Mungkin saya mah kalau mau nanya detail-detail Pak ini itu, tapi mungkin waktunya juga banyak ya Pak ya, harus waktu yang banyak. Kita buka sesi tanya jawab saja ya Bapak. Di sini ada Pak Eno Kartono yang sudah raise hand. Silakan Pak Eno Kartono untuk langsung bertanya kepada Pak narasumber kita. Pak Eno, pantau Pak Eno. Oke, Pak Eno masih ada Pak Eno? Mungkin lagi sholat dulu nggak Pak Eno? Baik Ibu Bapak, sambil menunggu Pak Eno, barangkali yang lain ada yang ingin bertanya langsung pada Bapak narasumber kita. Ini pemaparannya luar biasa sekali, sayang banget kalau misalkan kita nggak nanya langsung ya, atau melewatkan kesempatan bertanya langsung ini kepada narasumber kita. Mungkin ini atau saking bingungnya ya Pak, banyak sekali yang ingin bertanya. Oh ini di sini ada Pak. Belum ada ya. Bapak kalau ini Bu Ati mau nanya Bu Ati? Iya. Oke, Bu Ati bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, mengenai best practice,
Saya mungkin tidak pengalaman ya mengenai ini, tapi penasaran ingin membuat. Nah, pada saat membuat ini, Pak, kegiatan ini dilakukan ada batas waktu berapa lama enggak? Misalkan kalau kita melihat PTK kan lumayan agak panjang pembuatannya, dari mulai perencanaan, kemudian tadi ada siklus 1, siklus 2 gitu ya. Kalau best practice ini biasanya dilaksanakan dalam berapa lama? Kemudian yang kedua adalah kegiatan diseminasinya ini yang memang diakui oleh pihak Kemenag ini seperti apa, Pak? Apakah seperti webinar ini dalam kegiatan forum MGMP itu dianggap sah, boleh atau tidak? Ataukah forum ilmiah yang seperti apa? Mungkin begitu Pak. Hatur nuhun Bu Arni mungkin gitu. Baik, terima kasih Bu Ati yang sudah memberikan pertanyaannya. Tadi jadi 2 ya pertanyaannya teh ya Bu Ati. Waktunya berapa lama gitu Pak? Apakah sama seperti PTK? Yang kedua, forumnya itu untuk diseminasi seperti apa? Apakah forum MGMP seperti ini itu sah dianggap tadi ya mendapatkan poin nilai berarti Bu Ati ya? Atau yang forum seperti apa? Baik Bapak, silakan untuk dijawab Pak. Terima kasih. Yang pasti berbeda dengan PTK, PTS atau PTKP ya. Ibu membuat makalah ya Bu ya. Misalnya begini Bu, Ibu mengajar IPA nih ya. Tapi ketika mengajarkan IPA, peserta didik itu kok tidak antusias, kemudian tidak aktif gitu ya. Nah, betul Ibu fokusnya misalnya ke hasil belajar kalau di PTK ya, tapi ketika mengajarnya sendiri kok tidak aktif. Misalnya Ibu menawarkan penggunaan metode bermain peran ya, misalnya pada materi apa yang bisa dimainkan peran ya dalam IPA ini. Atau demonstrasi dalam perubahan wujud zat gitu ya, di SD, perubahan wujud zat padat, cair dan gas dengan penerapan misalnya metode demonstrasi. Ternyata sukses gitulah mengajarkan materi wujud zat dengan metode demonstrasi misalnya. Maka dibuatlah judul misalnya meningkatkan keaktifan siswa misalnya ya dalam pembelajaran IPA menggunakan metode demonstrasi. Jadi maksud saya ketika Ibu menggunakan atau metode, ya kalau Ibu ceramah misalnya menjelaskan perubahan wujud, siswa kan nggak aktif nih. Hasil belajar sih bisa jadi tercapai, tapi kok siswa nggak aktif, ya kan? Yang Ibu pikirkan ingin siswanya ini aktif dalam belajar IPA. Nah, kemudian Ibu berpikir menerapkan metode tertentu. Tapi kan pertimbangan memilih metode media itu harus tertentu. Kalau itu bersifat keterampilan, pakai role playing. Tapi karena ini masih ranah kognitif, yakni pengetahuan, maka Ibu pilih metodenya misalnya demonstrasi. Ya. Tapi karena fokusnya ke keaktifan, meningkatkan keaktifan, nah kira-kira metodenya yang mana nih? Apa role playing, apa demonstrasi? Gitu. Nah jadi tidak lagi dilihat kepada nanti dalam praktiknya itu melihat ke siklus-siklus, tapi melihat kepada tujuan utama kita tuh ingin apa best practice ini. Ingin meningkatkan keaktifan siswa, oke saya gunakan metode role playing. Cuman persoalannya nanti pilihlah materi-materi yang cocok, mana yang cocok digunakan oleh penggunaan metode role playing dalam pembelajaran IPA misalnya di aliyah, dalam pembelajaran IPA di sanawiyah, dalam pembelajaran IPA di MI gitu ya. Jadi dari segi judulnya pun fokus kepada salah satu target. Secara proses, misalnya ingin meningkatkan keaktifannya, ingin meningkatkan minatnya, gitu loh, ya kan? Bisa diproses. Kenapa dikatakan tidak bersifat siklus? Karena ini yang menjadi pembeda dengan PTK dan PTS, karena bukan pakem di siklusnya, tapi pada best practice-nya bahwa
metode tertentu itu sangat efektif untuk meningkatkan misalnya keaktifan siswa. Dan memang tidak boleh disebut sebagai siklus. Nanti kalau dinilai saya sering menemukan begitu, Bu. Ini kok makalah best practice tapi di dalamnya siklus-siklus gitu. Kata saya itu apa bedanya dengan PTK gitu loh. Maka saya sampaikan di forum ini, nggak usah kita bicara siklus ya gitu. Di rukun best practice itu beda dengan PTK, beda dengan PTS. Jadi kita tidak berbicara tentang siklus. Kemudian bagaimana dari segi waktu ya? Kalau siklus, kalau PTK PTS kan sudah pasti-pasti dengan ukuran minimal 2, dengan patokan minimal 2 siklus. Satu siklus minimal 2 pertemuan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah kalau best practice tidak ada batasan untuk misalnya 1 bulan, enggak. Jadi misalnya 1 minggu dan sukses mengapa tidak ya Bu? Jadi biasanya ngajar tentang materi tertentu ini dalam 1 pertemuan, tapi tapi ada kelemahan dalam prosesnya itu. Kemudian menggunakan satu penawaran alternatif metode tertentu, tadi metode saja gitu ya, walaupun bisa ngomong yang lain, model media dan seterusnya. Ibu gunakan metode tertentu menjadi best practice menyelesaikan masalah tertentu. Jadi kita tentukan dulu masalahnya apa. Kenali dulu. Oh masalahnya siswa tidak aktif ketika belajar IPA. Nah, jadi ketika ibu pakai metodenya demonstrasi menjadi aktif, itulah best practice. Ketika ibu pakai metode role playing menjadi aktif, itulah best practice. Oke. Maka saya pikir disitulah tidak ada batasan waktu. Yang penting tujuannya meningkatkan keaktifan dengan metode tertentu aktif, berarti ibu sudah selesai. Jangan dianalogikan ke PTK PTS yang menuntut ada syarat minimal siklus dan jumlah pertemuan. Yang penting ini masalah yang dihadapinya selesai gitu. Apa mampu diatasi dengan penawaran ide dari ibu dari segi waktunya. Itu barangkali ya Bu ya. Nih yang saya sudah mengeser ke Pak Dede Bu. Satu lagi boleh. Ke Pak Dede ada judul dari Ponti dari Pontianak, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan model pembelajaran role playing di SMA Negeri 9 Pontianak. Bagaimanapun juga model contoh ini Bapak Ibu jangan dianggap oleh Bapak Ibu, karena saya pun tidak memposisikan demikian, jangan dianggap ini adalah contoh yang sudah terbaik gitulah. Kalau menurut Bapak Ibu masih ada yang harus dibenahi, dilengkapi, monggo Bapak Ibu benahi dan lengkapi. Jadi kalau sikap saya membaca satu karya Bapak Ibu, kita tidak menempatkan karya orang itu yang terbaik supaya tidak menutup diri ketika menurut Bapak Ibu ini harusnya dilengkapi. Minimal ini akan menginspirasi saja ya, saya sampaikan ke Pak Dede, karena contoh itu suka saat diperlukan, suka susah, mana sih yang sudah jadi, atau boleh jadi dari Ibu dan Bapak loh. Dari Ibu dan Bapak yang sudah membuat, boleh juga di-share Pak Dede itu di grup ya. Baik Bu, ada satu lagi katanya Bu, silakan. Yang barusan dari Ibu. Ya dari Bu Ati itu webinarnya Pak, jadi untuk diseminasi ini juga untuk diseminasi apakah bisa webinar seperti ini atau forum khusus gitu Pak? Bisa. Bapak mohon maaf ini pertanyaan Bu Ati tadi sebenarnya masih banyak yang bertanya Pak, cuman pertanyaan tadi sekalian closing statement-nya saja ya Bapak, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi menjawab pertanyaan Bu Ati sekalian dengan closing statement-nya Pak. Siap. Baik. Itu banyak pertanyaan yang mirip. Jadi sebelum saya menjawab, bolehlah Bapak best practice-nya penggunaan model tertentu, sama juga ya dengan PTK kalau pilihan solusi tertentu, media tertentu, kemudian model, media, metode, strategi, pendekatan, tetapi yang membedakannya tidak dibuat siklus antaranya ya. Kemudian umumnya lebih menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat proses, sementara PTK lebih ke hasil. Webinar seperti ini bisa menjadi solusi untuk menyelenggarakan diseminasi hasil best practice Bapak Ibu. Nanti kan ada dokumen foto-foto webinarnya, kemudian bisa juga dibuat daftar hadirnya melalui Google Form, misalnya di-share melalui forum, seperti itu.
melalui diseminasinya secara online seperti ini ketika persyarat-persyarat tatap muka kita masih terbatas. Oke. Demikian Bapak dan Ibu, senang sekali bisa membersamai para guru di organisasi Learning Community atau PLC Guru Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Semoga Bapak Ibu senantiasa terus mampu meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia umumnya melalui optimalisasi peran PLC Professional Learning Community yang bernama MGMP. Salam sukses untuk guru-guru hebat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Walhul muwafiq ila aqwamit thoriq billahi bisabil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ngomong pemaparannya dan ini sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat.